Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan, termasuk larangan studi tour bagi siswa-siswa di sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan-kawan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Gimana anggapannya tentang video dari Kang Dedi? Saya pikir ya Pak Dedi ini mungkin Pak Dedi dulu ya masih SMP gitu, SMA, merasakan nggak kira-kiranya dia, ya kan? Jadi kalau menurut saya nih Pak Dedi ini terus terang ya, saya bilang ya, saya Ketua PHRI Garut bilang Pak Dedi ini overconfident kalau menurut saya. Jadi supaya kelihatan bahwa Pak Dedi ini dia bekerja. Jangan omon-omon. Tidak cuma sekedar omon-omon gitu. Okay. Ya, ini kan proses ya, ini kan live ya, nanti mudah-mudahan didengar nih sama beliau di sini ya. Mudah-mudahan sampai ya. Sampai lah. Ya, ini saya berhadap. Biar langsung Om ke sana ya gitu. Iya, ini kan tadi kita lihat sebentar sekilas tadi masalah apa. Saya bukan mengancam ya. Kalau ini terjadi di Indonesia gitu dengan kejadian lagi mengibarkan bendera putih gitu kan, kaitannya dengan matinya pariwisata. Okay. Apa coba yang bisa sekarang sama pemerintahan kita sekarang ini? Luar biasa. Tolong pertimbangkan Pak Dedi nih. Mudah-mudahan Pak Dedi mendengar nih dia. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah efisiensi, jelas kami setuju. Tapi tolong dong, ya kan, rampingkan struktur, kayakan fungsinya. Okay. Jangan gendutkan struktur, tapi miskin fungsinya. Iya. Seperti itulah. Okay. Gitu. Kalau Kang gimana Kang? Dampak lain ini Kang? Ya, dampak lain mungkin jelas ke PAD Jawa Barat sendiri. Contohnya gini, statement Kang Dedi soal studi tour misalnya tadi ya, di Jawa Barat aja. Mungkin dari sisi untuk memberdayakan wisata di daerah betul gitu kan, betul. Tapi dia juga harus paham bahwa konteks wisata itu komprehensif. Artinya kalau anak-anak di Jawa Barat misalnya pengen tahu Candi Borobudur misalnya, mau kemana? Kalau halnya di Jawa Barat, nah harus logika itu harus jalan. Tinggal cenaneng nge-google sih, kalau gitu ya. Kan ujung-ujungnya sekarang kan kita diboikot sama beberapa asosiasi dari daerah luar Jawa. Di luar Jawa ya. Boleh ke Jawa Barat. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? PAD mana yang rugi, yang hilang? Ya PAD Jawa Barat. Di sisi lain kan mau pengen membangun, meningkatkan PAD Jabar. Sisi lain sumbernya dihilangkan. Nah ini kan sangat paradoks gitu. Nah ini harus dipahami juga gitu. Dia bicara bahwa kenapa orang PHR ini jadi ribut gara-gara studi itu dilarang. Dia nggak paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu berbahagia, apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari ke-7 sekitar semingguan ya teman-teman Warginet. Gimana puasanya, lancar? Udah mulai check out baju buat lebaran atau udah mulai cari-cari baju lebaran? Sudah seminggu nih, harus sudah disiapin ya kayaknya bajunya. Dan juga semoga puasanya selalu diberikan kelancaran, yang bekerja di luaran sana juga tetap semangat walaupun kerja, walaupun puasanya harus beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar dan juga puasanya menjadi ibadah yang hikmah ya. Amin. Aduh. Hari ini kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast Suara Garut nih. Udah rapi ya setelah saya hari ini, karena hari ini kita akan ngobrolin banyak banget seputar perhotelan dan juga restoran di Indonesia bersama PHRI Garut. Sudah bersama saya nih ada Kang Ivi dan juga Om Ziden. Request pengen dipanggil Om ya. Boleh sapa-sapa dong Warginetnya. Waalaikumsalam. Gimana Om dan Akang?
lancar puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Hari ke seminggu berarti ya, pas kali hari ke-7. Betul. Lancar, semoga selalu diberi kelancaran sampai akhir ya. Amin. Om dan juga Akang, ini request nih pengen dipanggilnya Om, katanya nggak boleh dipanggil Bapak ya Om. Bahasa akrabnya. Biar lebih akrab katanya. Jadi aku manggilnya Om Zidan dan juga Kang Ivi aja ya. Oke, kalau boleh tahu kita kenalan dulu nih sama Om Zidan dan juga Kang Ivi. Kalau Om Zidan sendiri sebagai apa nih di PHRI Garut sendiri? Ya, alhamdulillah ya, saya ini dipercaya dari tahun 2020 pas COVID ya. Pas COVID? Gitu. Sebetulnya sih saya sih memang basically ke dunia konstruksi awalnya sih ya gitu. Oke. Tapi karena mungkin masyarakat dari perhotelan di sini mempercayakan saya menjadi sebagai ketua terpilih PHRI di masa 2020 sampai 2025, jadi sampai bulan November mungkin ya. Bulan November tahun ini. Betul. Kalau Kang Ivi sendiri? Ya, alhamdulillah kebetulan di PHRI ini saya ditunjuk sebagai kepala bidang pendidikan, latihan dan penelitian di PHRI. Oke, jadi kepala bidang penelitian dan Om sebagai ketuanya PHRI ya, ketua terpilih. Kalau boleh kenalan nih kan sama PHRI-nya, tadi kita kenal sama Akang dan juga Omnya. Kalau PHRI sendiri itu apa sih sebenarnya? Mangga, siapa yang menjelaskan? Sebetulnya PHRI ini ya adalah salah satu organisasi yang salah satu cukup ya apa namanya tuh yang lama ya, tertua ya. Ya, jadi mungkin dari zaman dulu itu tahun 69 malah mungkin ada yang kita Neng belum lahir. Aku belum lahir itu. Ibu saya juga belum lahir itu malah kenal. Iya. Jadi saya juga pada 69 umur saya tuh masih main layangan kali ya Om masih ya. 11 tahun ya. Masih SD ya. Masih SD gitu. Nah, tapi alhamdulillah organisasi PHRI ini sudah didirikan di tahun 69. Begitu. Tepatnya mungkin 9 Februari 1969. Itu dulu namanya Indonesian Tourist Hotel Tourist Association. Ya, bahasa Inggrisnya, kemudian dikembangkan. Dikembangkan menjadi PHRI. Kan setelah cikal bakal Hotel Indonesia berdiri ya. Kemudian ada perkembangan di pariwisata. Jadi PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi bukan persatuan ya, kalau tadi udah bilang perhimpunan. Perhimpunan, oke, perhimpunan ya. Ada yang salah nyebut tadi persatuan pada perhimpunan. Persatuan perhimpunan beda ya, persatuan dan perhimpunan. Iya, ada yang salah sebut. Masih ada yang salah sebut. Jadi perhimpunan Warginet bukan persatuan ya. Iya. Perhimpunan. Kalau sebenarnya tuh ngurusin apa sih si PHRI ini tuh gitu? Kalau dari namanya kan hotel dan restoran, tapi sebenarnya kalau dijelaskan tuh ngurusin apa gitu lebih detailnya Om? Sebetulnya ya itu tadi sesuai dengan namanya perhimpunan ya, karena ya mungkin saya kalau di Indonesia itu mungkin waduh itu bukan ribuan lagi, ratusan ribu hotel gitu kan berdiri kan. Banyak sekali ya. Banyak sekali, termasuk juga restoran. Nah, untuk di Garut sendiri saja kita ini punya hampir 100 hotel ya. Hotel bintang sampai dan non bintang ya kan. Nah gitu, termasuk di situ juga kita punya restoran. Ya kan? Nah restoran itu kurang lebih 220-an lah ya. Nah itu belum kafe ya, belum. Oh itu belum kafe. Itu kafe beda sendiri. Oh itu baru restoran aja ya? Baru restoran aja gitu. Nah itu kita punya sudah hampir 250. Nah jadi di mana perhimpunan ini ya sangat sekali bermanfaat ya buat para pelaku bisnis hotel dan restoran gitu kan, karena ada ini menjadikan sebuah ya katakanlah sebuah bisnis yang sangat padat modal begitu kan. Nah termasuk juga ini akan memberikan juga kontribusi juga untuk masyarakat ya kan, dengan untuk tenaga kerja ya. Jadi kita bisa menyerap tenaga kerja yang sekian banyak gitu. Garut saja sekarang hampir 7.000 ya. 7.000 tenaga kerja itu pada saat kemarin kita COVID memberikan santunan itu sampai 7.000 gitu. Iya. Apalagi Om kan 2020 berarti pas COVID banget ya itu. Pas menjabat sebagai ketua PHRI. Iya betul. Disebut COVID. Menjabat langsung mendapatkan tantangan ya Om ya. Ya, jadi pas begitu jabat dilantik ya jadi ketua PHRI, langsung pada saat itu saya berhadapan dengan situasi yang sangat sangat berat begitu berat sekali ya itu COVID. Itu di mana hotel-hotel kan sampai berjatuhan begitu kan, dengan restoran segala macam. Itu tidak sedikit kan di Garut juga yang sampai gulung tikar gitu, hotel yang seperti ada banyak lah. Sampai sekarang aja udah hotel besar padahal ya mungkin
Mbak bisa dengar yang namanya Grand Kamojang gitu kan. Iya. Nah itu kan kadang-kadang dampak dari COVID itu sendiri itu kan ya. sampai sekarang itu kan itu asetnya bukan aset 10-20 M, itu sampai 90 M. Oh iya. Itu turun tikar itu. Nah itu dampak dari COVID, belum restoran-restorannya gitu. Oke, kalau kita simpulin tuh PHRI sebagai tulang punggung industri hotel, sepakat nggak Om dengan Akang? Kalau dengan titel tulang punggung hotel dan resort di Garut. Ya setuju juga sih, karena gini, kalau PHRI itu kan namanya perhimpunan dari berbagai asosiasi pariwisata. PHRI itu pertama kan paritua ya. Oke. Di mana kalau bicara pariwisata itu nggak bisa lepas dari namanya akomodasi. Di mana akomodasi itu ada akomodasi perhotelan dan di dalamnya juga ada industri kuliner. Salah satunya restoran. Jadi ketika bicara hotel dan restoran itu bagian inti dari industri pariwisata. Iya, Gitu. betul. Jadi betul ada tulang punggung. Kalau itu dilepaskan dari industri wisata, yaitu wisata kita nggak ada namanya pariwisata gitu. Karena itu intinya dari Intinya tourism ya. itu ada akomodasi dan kuliner itu. Iya betul, Gitu. akomodasi dan kuliner. Jadi hal yang inti dan pokok sekali gitu ya kalau ngobrolin pariwisata gitu tentang kuliner dan juga akomodasi. Betul, karena itu sudah apa namanya itu sumbangsih ya dari pariwisata ini, industri pariwisata ini dirasakan bukan oleh pelaku bisnis pariwisata saja, tapi dengan kita telah berhasil menyetor PAD itu nomor 3 terbesar di Garut itu. Nomor 3 terbesar di Garut. Betul. Penyumbang PAD nomor 3 terbesar. Dari kita tuh 20 Ya 2024 itu 34 ya. 24 sampai 29 M ya. Kita sudah menyetor nih ya dari pariwisata. Jadi kalau Garut dijadikan sebuah area khusus gitu kan untuk pengembangan industri pariwisata, ya itu sangat memang cocok gitu kan dengan Paris Panjapanya itu. Gitu. Iya betul. Melihat kondisi Garut dengan wah begitu banyak banget ya Om, sebenarnya kalau kita explore ya Kang, di Garut ini tempat-tempat pariwisata dengan hotel-hotel sekarang di Garut juga udah pada keren hotel-hotelnya. Ya nggak sih Om? Iya betul. Nah kebetulan kan saya juga sebagai owner ya, sebagai owner hotel Rancabango kan. Oh sebagai owner hotel Rancabango, saya pernah nginep di sana Kang. Om, coba diri Om dan Kang. Baru tahu. Baru tahu. Oh jadi nanti saya ada akses lah ya karena ke hotel Rancabango lah ini langsung aja ke Om. Oh gitu. Ya itu jadi saya sendiri sebagai owner hotel Rancabango itu kan ya itu sangat apa namanya itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dengan 10% dari tamu-tamu gitu kan. Itu kan coba saja itu sampai apa kita ini bukan puluhan juta, ratusan juta kita setor gitu kan ke Bapenda ini gitu kan. Jadi itu satu hotel saja Satu gitu kan. hotel. Betul. Belum berapa ratus tadi kan kata Om ya, hotel di Garut. Itu kan 12. Kebetulan kalau Rancabango sendiri sebenarnya bintang 3 ya. Kita bintang 3. Nah, alhamdulillah saya juga sekarang lagi nambahi lagi ya dengan bintang 4 dengan apa namanya yang 7 lantai yang baru sekarang. Begitu. Nah, jadi tidak bisa disepelekan ini ya. Kalau PHR ini sangat apa memberikan kontribusi ya yang buat besar banget loh Om. Iya. Betul, dan itu kan anggaran itu kan ya mestinya itu kan ada kita ini sebagai pemungut pajak ya harusnya kan ada apa namanya tuh insentif lah ya buat kita, tapi kita nggak ada tuh dari pemerintah sendiri gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan nih saya berharap dengan pemerintahan yang sekarang pemerintahan yang baru ini ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lah ya, bersinergi. Ya. Betul begitu, karena walaupun bagaimana ini juga kita kan bermanfaat kan orang untuk membangun rumah sakit, sekolah, betul. Jalan, itu kan salah satunya kan dari pelaku pariwisata. Benar. Sebagai penyumbang terbesar ketiga gitu ya untuk PAD sendiri itu berarti luar biasa sekali apa kontribusi PHRI sendiri ya gitu Om. Kalau dilihat nih kenapa sih Om awalnya bisa terbentuk PHRI? Kalau Om tahu sejarahnya diceritain. Ya itu tadi kan bahwa PR ini merupakan sebuah kebutuhan kan. Ya, karena kan tidak mungkin kan sekarang untuk melihat okupansi ya daripada kunjungan atau katakanlah bagaimana sekarang menghimpun dari satu masalah. Nah ini kan sangat dibutuhkan sekali kan gitu. Contoh seperti kemarin kita berhadapan dengan COVID gitu kan. Iya betul. Nah kalau seandainya tidak di sini tidak ada organisasinya gitu kan, itu bagaimana itu apakah mereka harus jalan sendiri gitu kan. Nah itu seperti itu, jadi sangat apa namanya tuh ya sangat krusial banget gitu ya. PHR ini memang yang mau tidak mau ya
pemerintah ini harus bisa menjadikan sebuah partner atau mitra gitu ya dengan PHRI. Harus bersinergi lah Sangat antara harus pemerintah bersinergi dan gitu. PHRI sendiri. Betul. Oke, berarti Kalau memang PHRI yang ini juga sebagai tambahan mungkin ini generasi ketiga nih. ini generasi ketiga. Wah. Setelah kepemimpinan, tapi yang mungkin kita tahu setelah generasi ketiga ini, kalau dulu mungkin beberapa hotel resto di Garut ini masih sifatnya single fighter. Single fighter, Ya. oke. Nah, berjalannya waktu perlu kebutuhan untuk bersinergi. Maka alhamdulillah di kepemimpinan ini yang dari 2020 Om Jided ini, alhamdulillah semua pelaku wisata hotel dan resort itu bersinergi untuk merasakan bahwa pentingnya kita berkolaborasi gitu. Iya, berhimpun gitu. Berhimpun karena memang kalau dari yang kita ngobrol dari tadi tuh memang dampaknya tuh untuk banyak kalangan ya Om. Jadi memang sinergitas antara PHRI dengan pemerintah dengan banyak peran dalamnya itu sangat diperlukan ya Om ya. Iya, Dan betul. kalau ngobrolin ini Om tentang karakter karakter wisatawan yang datang ke Garut tuh kayak gimana sih sebenarnya? Memang sih sementara ini kan kita kan masih di domainnya kan di domestik ya. Domestik. Nah, jadi tapi juga ada sih ya untuk wisatawan internasional gitu kan, gitu luar negeri gitu kan ada lah ya gitu. Tapi yang sampai sekarang ini karena memang Garut ini adalah salah satu bukan daerah unggulan untuk industri manufaktur ya. Jadi yang datang ke sini itu memang lebih kepada untuk ya healing lah kayak begitu ya, untuk Healing ya. berwisata lah gitu ya. Karena mungkin dengan ya mana sih yang tidak ada di Garut kan? Dari mulai gunung, lembah, laut, Pantai, segala macam segala ini. tuh luar biasa. Makanya betul. yang diuji tadi itu kita ini adalah nomor 3 terbesar ya, PAD-nya itu adalah salah satu bukti lah gitu kan. Buktinya ya. Nah jadi makanya kita untuk di industri pariwisata ini gitu kan ya memang harus terus dipacu gitu kan supaya bisa Garut ini bisa sejahtera, karena kalau tidak diurus ya kan ini negara harus hadir gitu kan. Nah kita nanti akan bisa keteter, kita bakal kalah sama kabupaten baru seperti Pangandaran gitu kan itu. Nah itu jangan sampai nanti Pangandaran hidup itu kan ya itu kan dari pariwisata. Kalau di luar negeri coba Betul. kalau Mbak sekarang pernah ke Swiss kan, di Swiss itu cuma mengandalkan Gunung Alpen dari wisata, tapi kan begitu luar biasanya ya gitu. Banyak sekarang yang pengen ke Swiss hanya untuk ke sana gitu ya Om ya kalau itu. betul. Tapi kalau ngomongin Garut kan banyak banget nih yang bisa kita datengin gitu ya di Garut tadi, gunung dan lain-lainnya. Betul. Ya kalau bicara Garut sendiri kan dulu Swiss Banzava itu kan dulu ketika orang-orang Belanda bicara dulu kan, tapi sekarang kan belum tentu relevan dengan sekarang kan, karena perubahan-perubahan alami juga. Tapi intinya kalau dari sisi tadi bicara karakteristik wisatawan, pertama dari sisi demografi banyak yang datang dari memang masih lokal ya, betul dari Jabodetabek dan sekitarnya ya. Walaupun mungkin di bulan-bulan khusus biasanya suka ada turis-turis dari mancanegara, dari Belanda, di mana yang datang dari Belanda dan Norwegia dan Eropa pada umumnya memang yang dulu pengen berselancar untuk napak tilas orang-orang tuanya dulu. Terutama yang bisa ke Cisaruni dan sebagainya, itu banyak keturunan dulu orang-orang Belanda. Nah ini sebetulnya menjadi potensial ya. Jadi kalau bulan-bulan tertentu biasanya Juli ya, orang karena liburnya di sana. Nah, itu seperti itu. Jadi karakteristiknya yang pertama ada yang konformitis ya. Jadi karakter wisatawan yang hanya pengen santai. Hilang untuk healing tadi ya kan. Ada yang memang adventuris yang memang untuk berselancar, berpetualang untuk juga. Seperti itu sih banyak. Tapi ada perubahan nggak kalau Om sendiri khususnya sebagai ketua yang menjabatnya pas COVID gitu? Sebelum dan sesudah COVID si karakteristik itu? Oh iya, ini alhamdulillah ya. Sekarang ini kan kita baru lepas ya dari COVID kemarin itu kan, di mana kita mendapat sebuah tekanan yang sangat luar biasa ya, Pak Livi ya. Itu kan sampai kolap gitu kan, sampai ada putusan PHK gini. Nah ini sekarang sudah kita lepas dari COVID. Nah ini mulai ada handicap baru lagi nih, gitu kan? Ada handicap baru lagi? Iya, ada handicap baru lagi nih. Kita juga bagaimana mensiasatinya gitu. Ada dua ya. Ada dua, oke. Kita fokus ke PHRI dulu kali ya. Ini seru nih, kayaknya bakal seru nih untuk kita bahas. kita masih ngobrol di sektor PHRI-nya dulu nih. Kalau dari kacamata PHRI sendiri, gimana sih perjalanan pariwisata Garut dari 5 sampai 10 tahun terakhir ini? Apa momen yang penting gitu dalam sektor pariwisata? Ya, alhamdulillah ya sekarang ini kan sudah bermunculan destinasi baru ya itu di Garut ini kan. Walaupun sebetulnya memang pemerintah itu belum hadir, Mbak, ya kan untuk membangun sebuah industri pariwisata.
ini kan masyarakat di sini kan yang dibangun industri itu kan Garut itu dari pariwisata itu kan terbangun dari social society yang ada di sekitar. Ya, kita contohkan ya, salah satunya contoh seperti Darajat. Darajat itu bukan dibangun oleh pemerintah, tapi kultur masyarakat yang di sana, warlock lah gitu ya. Gitu, memanfaatkan sumber yang ada di sana gitu kan. Jadi kan akhirnya viral kan, jadi sebuah destinasi tujuan kan untuk berwisata. Nah sementara ya itu tadi gitu kan, pemerintah sendiri ya belum siap gitu untuk membangun infrastruktur pariwisata, ya kan. Nah mestinya gitu kan sekarang ini harus pemerintah ini, kita kan sebagai mitra ya, itu sebetulnya sih tidak ada yang di dalam PH itu semua lengkap, dari mulai SDM-nya gitu kan, dari mulai dari fasilitasnya. Contoh beginilah, kalau seandainya pemerintah katakan dari hospitality ya umpamanya, untuk bagaimana membangun sebuah SDM untuk itu sumber daya manusianya, nggak mesti harus mengeluarkan banyak uang kok. Gitu kan, datang ke Ranca Bango untuk melakukan sebuah pelatihan, kita semua lengkap dari kitchennya segala macam, kita mau ada ballroom juga ada segala. Jadi apa sih yang nggak mesti harus membangun dulu baru terjadi hospitality itu ya. Seperti itu gitu. Jadi ya sebetulnya Garut ini sangat menjanjikan gitu ya. Cuman perlu di sini ada pengelolaan mungkin ya. Jadi ada semacam jangan sampai yang sumbernya yang sudah ada gitu kan. Contoh seperti Bagendit ya gitu kan. Coba Bagendit ini kan pada saat itu kita mau membangunnya Pak Jokowi pada saat datang ke Garut gitu kan. Akhirnya memberikan anggaran ya sebesar hampir 90 miliar. 100 M ya kan gitu. Nah, tapi pas saat penataannya itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Dari kaum katakan dari teman-teman insan-insan pariwisata. Nah, itu kan sayang kan. Nah, akhirnya kita pada saat pengelolaan kita investor sudah siap ya Pak Iki. Segala macam kita membuat sampai kita membangun sebuah perusahaan itu kan untuk pengelolaan. Kita akhirnya berhadapan dengan sebuah birokrasi yang memang seperti beginilah sulitnya gitu kan. Jadi akhirnya kita single fighter gitu kan, berjalan masing-masing seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih saya berharap ya, mudah-mudahan dengan sekarang kemudian yang baru ini bisa bersinergi lah ya. Jadi salah satu tantangannya itu ya, salah satu tantangannya adalah sepertinya dalam hal birokrasi dan lain-lain. Betul. Kalau dilihat dari perkembangan selama 5-10 tahun, memang bicara wisata Garut memang luar biasa. Saya melihat ya, dulu kafe-kafe misalnya atau restoran mungkin tidak terlalu signifikan ya, hotel juga. Nah, sekarang juga kan hotel makin nambah. Artinya secara investasi Garut itu seksi dari sisi investor. Karena kalau investor tidak mungkin menginvestasikan di Garut kalau tidak punya melihat peluang. Nah, masalahnya adalah di internal bagaimana tadi betul dikatakan Pak Ketua bahwa bagaimana pemerintah bisa hadir untuk mengakomodir para pelaku wisata itu dengan tadi salah satunya PAD yang sudah diberikan itu minimal balik lagi kita pelaku dengan apa? Misalnya bimbingan teknis karyawan dan bagaimana jalan-jalan dan sebagainya. Ya itu yang sebetulnya diharapkan. Artinya bicara seksi, artinya wisata Garut luar biasa. Itu aja sih. Berpotensi, berpeluang besar sekali lah ya. Benar. Saya aja udah 21 tahun di Garut belum ke papai semua ini tuh wisata yang ada di Garut sendiri. Kalau tantangan lain yang dirasakan gitu oleh PHRI sendiri dalam transformasi pariwisata di Kabupaten Garut selain dengan pemerintah yang tadi. Ya tantangannya kita ini kan larinya itu kan langkahnya udah jauh ya. Nah di mana ini maka saya katakan tadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari insan-insan pariwisata. Contoh sekarang gini, infrastruktur. Nah jadi mana mungkin gitu kan sekarang seperti ada mau datang ke Garut gitu kan juga belum ramah terhadap pariwisata. Makanya kita ini dengan membuat PHRI ini punya program Pokdaris gitu kan. Ya, jadi kelompok masyarakat sadar wisata. Gitu kan. Nah, jadi supaya itu kesan-kesannya setelah datang ke Garut dan setelah meninggalkan Garut itu, dan mereka itu membawa kesan gitu kan. Dan ada keinginan untuk kembali lagi. Untuk kembali lagi. Nah, jadi yang disebut dengan Pokdaris itu masyarakat sadar wisata itu, jadi dari satu destinasi itu minimal ya 3 km itu udah masyarakat itu sudah ramah gitu ya. Sudah welcome gitu. Terus juga mengenai hal kaitannya dengan masalah untuk mengedukasi masyarakat gitu kan. Jangan seperti begini nih. Ada satu tamu datang, jangankan dari luar, dari luar negeri gitu kan, dari dalam negeri saja nanyain Pak, kalau Garut itu kan terkenal dengan domba Garut ya, ya gitu kan, Pak Garut itu terkenal dengan
ada makanan burayot ya gitu Iya, kan. iya. Dodolnya Ada mungkin dodolnya. ya. Pada saat ditanya gitu, domba Garut itu seperti apa? Bertanduk atau namanya tuh? Bisi kakinya 6 ya. Seperti itu. Jadi Garut, nah itu kan harus bisa paham gitu kan, bahwa Garut itu mempunyai satu rangka yang belas sekian begitu kan, yang menjadikan sebuah unggulan Vaspa Nukmah yang katakanlah tidak ada dua di dunia gitu kan. Nah itu harus mengedukasi gitu, jadi tahu gitu, akhirnya yang mereka datang berkunjung. Nah terus juga dari kulit ini kan, domba ini kan bisa menghasilkan manfaat mulai sekarang kulitnya gitu kan, seperti terkenal dengan sukaregangnya dengan seperti itu. Nah terus dari makanan sendiri, pada tanya apa burayot itu kan, burayotnya naon? Dia nggak ngerti gitu kan. Padahal itu salah satu warisan kan ya, orang daya jual lah ya dari Garut sendiri. Betul begitu. Ya silakan. Ya. Berarti betul ya tantangan yang tadi dibilang Pak Ketua, ya tambahan mungkin salah satunya ada kalau bicara wisata tidak lepas dari namanya hospitality, artinya industri keramah tamahan. Nah ini bukan peran kami aja, kalau bicara keramah tamahan di orang-orang hotel ya pasti dia punya standar lah. Tapi bicaranya secara keseluruhan holistik, warga kita juga harus punya nilai-nilai itu, terutama di daerah destinasi. Jangan sampai kita pernah di stigma ya Garut itu ya mungkin viral beberapa tahun yang lalu ya, karena mungkin istilahnya disebut mahal lah gitu kan, ya karena ada oknum-oknum yang melakukan hal yang yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Itu kan menjadi tantangan buat kita. Di satu sisi kita para pelaku pariwisata hotelier sudah jor-joran memberikan kualitas layan yang bagus di internet. Ternyata kalau datang ke destinasi sebaliknya, ya mau ke Bagendit kemana ya, itu misalnya banyak hal-hal yang tidak mengenakan buat tamu. Ya akhirnya kan bagaimana mereka mau datang lagi ke Garut menghasilkan PAD, ya akhirnya mereka jadi kapok. Nah ini tantangan kita. Makanya ini harus benar-benar tadi adanya Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata di daerah destinasi harus perlu sabta pesona lah. Itu harus perlu digaungkan kembali. Ya sekecil yang jaga tiketnya Judas aja kan itu jadi tantangan sendiri kan. Yang 17 Jebrit ini angsuran datang sebetulnya kan jadi ini Jebrit Jebrit kan jadi Korea mau datang ke sana juga jadi malas gitu mau datang ke sana. Kalau ngobrolin tadi kan betapa banyaknya tantangan untuk PHRI sendiri dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kalau kita ngomongin zaman sekarang kan udah masuk ke era digitalisasi. Bener nggak Om dan Kang? Jadi semuanya itu media sosial, online dan lain-lain. Kalau dari kaca pandang PHRI sendiri di industri pariwisata Garut, apakah udah semuanya bisa mengikuti perkembangan zaman untuk di media yang berbasis online atau masih belum rata gitu Om? Peralihannya gimana Om? Kalau ini memang sudah jadi sebuah kebutuhan ya, gitu kan ya, teknologi itu kan ya gitu. Karena juga kita di sini kan di hotel-hotel ini pasti kan ada tim marketing ya gitu kan. Nah, jadi pastilah kalau kaitannya dengan untuk menyesuaikan dengan sebuah kebutuhan, banyak lah seperti kita kan sudah bukan rahasia umum lagi, kita memang beriklan di TikTok gitu kan, beriklan di sambil live juga, sambil live TikTok juga. Ya mungkin dia seperti itu ya. Kemarin kalau dulu kan masa ketika bagaimana kita beriklan di di media ya paling cukup di koran gitu kan, poster brosur ya gitu. Nah sekarang ini kan sekarang ini kan udah kita main di media sosial kan seperti itu. Jadi ya memang sangat signifikan banget ya. Sangat, karena kita berbuat sesuatu aja ibaratnya sekarang ini jatuh jarum saja di jerami saja, terus sampai kedengaran sampai ke mancanegara. Betul, tahu gitu ya, viral gitu ya. Di Garut aja orang Depok udah tahu duluan ya kayaknya kalau di media sosial. Kayaknya. Kalau tanggapan Akang sendiri gimana? Iya betul. Jadi pasti setiap zaman punya tantangannya. Artinya 10 tahun terakhir ini tantangan di digital itu luar biasa. Kita mengikuti perubahan perilaku konsumen itu sangat detail sekali ya. Bahkan sekarang itu generasi yang konsumen di industri hospitality itu kan sudah bergeser dari mulai yang mungkin datang ke hotel dulu kakeknya, sekarang kan udah keturunannya, udah yang punya perilaku yang berbeda, ya otomatis kita harus menyesuaikan dengan itu. Salah satunya bagaimana juga pendekatan terhadap promosinya, ya kita juga mengadaptasi dengan perubahan di digitalnya. Tadi misalnya sekarang banyak anak-anak di marketing hotel juga sambil live TikTok seperti itu di IG-nya, dan hal itu memang sudah dilakukan
lakukan ya. Mereka sudah aware dengan hal masalah digitalisasi. Ya, itu aja. Iya, kadang ada juga yang suka review-review atau mungkin ya yang suka komplain tuh nggak komplain ke hotelnya langsung tapi di up di media sosial gitu kan jadi rame. Ada juga yang itu juga jadi satu tantangan mungkin ya Om ya. Kalau ngobrolin media sosial dan digitalisasi serta lain-lain teh. Ya memang sih itu sudah resiko ya. Resiko. Jadi kalau bagaimana kita sekarang dengan sapa salam senyum itu kan kita tetap seperti itu, tapi ya kita harus hati-hati juga gitu kan. Kadang-kadang juga orang itu kan tidak niatan baik itu kan tidak semua hasilnya baik ya. Gitu. Begitu sekarang 2 jempol bereaksi ini kan bisa bahaya. Jadi tetap walaupun bagaimana kita berupaya ya bagaimana supaya si para tamu gitu kan untuk yang kunjung ke kita khususnya untuk yang atau ke hotel atau ke restoran atau umumnya pada yang datang ke Garut itu mereka harus cukup cukup puas lah ya dan mereka bisa kembali lagi begitu. Kalau ngomongin ini Kang dan juga Om, pernah nggak sih ada kasusnya itu hotel atau restoran tapi terancam tutup tapi mereka bisa survive karena berkat bantuan teman-teman dari PHRI sendiri? Boleh dong diceritain Om? Ya sebetulnya sih memang ya saya ini kan terus terang ini PHRI ini kan saya baru dari tahun 2020 ya sampai sekarang ini mungkin. Nah ya alhamdulillah sih ya setelah saya coba dengan teman-teman gitu kan untuk bagaimana membangun sebuah ini adalah harus mempunyai suatu manfaat gitu kan buat para pelaku usaha hotel dan restoran. Ya memang saya sebut tadi aja seperti ada salah satu yang tadi disampaikan sama Sekjen kan Pak Vicky kan mengenai kaitannya dengan yang viral di yang di Buan Sawah kan ya tuh? Yang itu ya yang baru ya? Yang itu baru kan ya pariwisata baru? Sawah Lagahegan itu kan seperti itu. Nah kita juga akan terus mendampingi lah gitu kan kaitannya dengan ya mungkin ada hal-hal kaitannya dengan kelengkapan administrasi yang mungkin belum bisa diselesaikan gitu kan. Nah kita juga akan membantu pendampingan ya untuk hal-hal yang sana gitu. Jadi jangan sampai mereka itu kan walaupun bagaimanapun juga ini kan bisa melihat sebuah potensi gitu kan untuk pendapatan kabupaten. Jadi kita juga ikut ada pendampingan lah seperti begitu salah satunya. Oke boleh Kang. Ya karena mungkin hotel ini ada industri yang seksi ya. Artinya ketika seksi banyak orang yang membidik ya, suka gitu kan. Itulah logikanya ke sana. Akhirnya apapun mungkin istilahnya dikorek lah atau di mana lah. Nah di sini ada peran PHRI juga kita pendamping. Kalau memang itu sebuah institusi itu memang sudah secara administratif sudah benar, sudah lengkap ya kenapa gitu kan? Apalagi yang mau gini? Karena memang banyak ya di akomodasi ini tumpang tindih kebijakan antara daerah dan pusat itu membingungkan ke kita. Misalnya masalah contoh perizinan air dan sebagainya, air panas dan sebagainya, listrik. Itu yang sering menjadi istilahnya handicap bagi kita ya. Kenapa? Nah ini yang perlu kita ini sebetulnya antara tumpang tindih kebijakan harus diluruskan. Ya karena kita juga taat kebijakan kok, industri yang paling taat kebijakan. Kita ikutin semuanya kok gitu kan. Nah gitu aja sih. Jadi udah sekian banyak lah yang kita bantu ya. Contoh daripada sekarang pelaku jasa perhotelan di daerah Cipanas ya, yang dimana itu kan sudah menjadikan sebuah rahasia umum lagi kan, dimana itu ada air panas. Nah itu kan, tapi kadang-kadang kan air panas itu kan ada yang ngebor itu kan, ada yang mengambil dari satu kawasan itu kan, seperti itu. Nah itu akhirnya kita semua bermasak, tapi tetap kita bantu lah, kita dampingi karena ya tidak sedikit sini yang dipanggil ke Polda lah gitu kan sampai mau ditutup lah airnya gitu kan seperti itu. Nah jadi tetap karena mereka adalah bagian dari kita akhirnya kita pun juga harus aware terhadap mereka. Jadi cukup banyak lah ya yang sudah dikerjakan oleh teman-teman PHRI untuk melakukan sebuah pendampingan gitu. Oke, boleh, keren banget ya PHRI. Aku mau bilang PHRI karena kalau ngomongin hotel aku juga emang suka banget gitu kalau ke hotel cuman untuk nginep 2 hari semalam aja tuh kayak bener-bener healing gitu. Udah bener-bener diam di kamar gak ngapa-ngapain gitu udah. Apalagi dengan fasilitas yang enak kan. Nah teman-teman, tapi kita mau beri karena aku mau ngolo Om untuk bisa gratis di Ranca Bangau. Kita tutup dulu di segmen pertama ya, kita break dulu. Aku mau ngolo dulu Om Jin ini mau ke hotel Ranca Bangau. Nanti kita akan ngobrolin yang tadi sempat sedikit dipantik oleh Om Zidan di sebelumnya dan pastinya akan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast Suara Garut.id.
Terdapat pemandangan berbeda di kawasan objek wisata Cipanas, Garut, Jawa Barat sejak Senin hingga Rabu hari ini. Puluhan hotel dan restoran memasang bendera putih bertuliskan PHRI dilengkapi dengan emoji menangis. Tak hanya di depan hotel dan restoran, bendera ini juga dipasang di sejumlah titik jalan. Hal ini sengaja dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pengelola hotel dan restoran mengaku terkena imbas negatif kebijakan PPKM darurat dan tidak bisa mempertahankan bisnis pariwisata tanpa pengunjung yang datang. Di sisi lain, pengelola masih harus membayar honor karyawan, menutupi biaya operasional hingga membayar pajak. Jadi jumlah pengeluaran jumlah biaya yang harus kita keluarkan itu lebih besar dibanding jumlah pemasukan. Sangat luar biasa signifikan. Karena contohnya sekarang dari mulai bayar listrik pun itu kan belum ada dispensasi dari pihak pemerintah, pengurangan tarif daya listrik ya, belum ada. Kemudian memang dari sisi yang terberat kita dari sisi yang lain hotel penuh ataupun tidak penuh juga seperti wifi, telepon itu kan masih tetap berjalan. PHRI Kabupaten Garut mencatat 97 hotel dan 200 lebih restoran terkena dampak PSBB hingga PPKM darurat. Selain memotong gaji karyawan hingga 75%, sebanyak 1.900 karyawan sudah dirumahkan. Padahal, sektor pariwisata ini menyumbang 30% dari pendapatan asli daerah. Sebuah refleksi hati menangis begitu ya dengan menginginkan bendera putih karena sudah tidak sanggup lagi dengan karyawan yang terus terang hampir di Garut ini ada hotel 97, restoran 27 dengan karyawan hampir 7.200. Yang di PHK ada? Yang di PHK sekarang sudah hampir, yang di FI 1.900 ya. Nah kalau seandainya sekarang terus berjalan dengan PPKM ini bisa jadi sekarang PHK permanen. Para pengelola hotel dan restoran ini berharap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi ini dapat pro pelaku wisata, sehingga usaha mereka dapat tetap berjalan tanpa ada lagi pengurangan karyawan. Deden Rahardian, Garut, Jawa Barat. Kita tadi sedikit menyaksikan sedikit flashback ya hambatan-hambatan yang Om hadapi selama baru sekali menjabat menjadi Ketua PHRI dan langsung mendapatkan hambatan tersebut ya Om ya. Hadiah itu langsung jadi ucapan selamat datang mungkin. Selamat datang gitu Om ya, selamat menjabat langsung dikasih itu COVID dan itu hambatannya salah satu. Dan tadi Om memantik sedikit bahwa sekarang tuh ada dua hambatan-hambatan lain ya Om. Hambatan-hambatan lain mungkin kita punya artikel juga Om terkait hambatan yang Om sebutkan. Nih ada artikelnya. Lawan larangan study tour oleh Pak Deddy Mulyadi, PHRI apa mau Jabar kehilangan PAD? Gitu, Om. Gimana Om? Tanggapannya tentang ini? Ya itu tadi kan, kita ini kan baru lepas dari tekanan COVID. Sekarang ini kita menghadapi sebuah handicap baru gitu. Handicap baru ya Om. Kaitannya dengan ya apakah ini Pak Deddy ini mencari sebuah sensasi atau apa memang ini betul-betul akan dilaksanakan. Mungkin saya pikir mungkin Pak Deddy ini kepleset lidah deh kelihatannya. Ya. Typo gitu ya, typo kalau anak zaman sekarang mah bilangnya typo mungkin. Mau diralat kembali gengsi mungkin gitu ya. Gitu. Mau dilanjutkan itu tadi mau nggak kehilangan PAD-nya gitu. Iya, karena kalau tadi ngobrolin di Garut sendiri aja kan dari PHRI sendiri kan PAD-nya penyumbang paling besar 3 itu. Nah ini kan kalau sekarang dengan mau sekarang ada efisiensi sampai studi tour gitu kan, studi kampus itu sampai dilarang begitu. Iya. Apa nggak dilihat nanti multivariate efek dari sebuah kebijakan itu? Kalau ngobrolin gini Om, kebijakan yang dilayangkan oleh Gubernur kita ya, Gubernur Jawa Barat tentang larangan study tour, ada hubungannya nggak sih Om dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 kemarin tentang efisiensi? Itu tadi mungkin Pak Dede ini kan salah satu jabatan politis ya. Dia itu kan dari Gerindra ya. Dia kan dari Gerindra. Nah, kan secara kan Presiden sendiri kan orang Gerindra kan. Ini kan. Jadi bagaimana dia harus loyal dong terhadap panglimanya kan begitu ya. Iya. Tapi itu tadi saya bilang ini maaf ya, saya terus intinya oke lah. Saya mendukung yang menjadi impres nomor 1 masalah efisiensi itu kan. Tapi bukan yang harus dipraktekkan di lapangan ya, khusus efisiensi kaitannya dengan konteks yang mempunyai efek sampai ke akar rumput. Akar-akarnya ya. Ya kan?
Ini efeknya dari kegiatan impres yang nomor 1 ini. Ini buat PHRI ini ya terus terang ini sebuah bencana, ini sebuah musibah besar. Iya, tsunami kalau aku baca artikel bisa tadi. dijadikan tsunami karena ini atas akan menjadikan sebuah putus hubungan kerja, PHK ini. Begitu. Balik lagi ke sana ke PHK ya. Betul. Kemarin aja kalau aku lihat video itu kan hampir 2.000 yang di PHK karena COVID, dan itu bukan hal yang direncanakan lah. Kalau COVID kan itu musibah ya Om kita. Betul. Tapi kalau sekarang kan Ini kan sepertinya kebijakan gitu ya. Dan akan menciptakan PHK yang lain mungkin kalau Om dan Akang menanggapi. Tapi kita juga ada tanggapan dari gubernur kita juga menanggapi lewat video di TikToknya. Boleh ini kita tonton ya. Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan, termasuk larangan studi tour bagi siswa-siswa di sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan-kawan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Ya kalau piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang akademik, tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan. Jadi kalau piknik, ya piknik aja. Ibu-ibu mau piknik aja, tetapi tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Gitu. Anak-anak mau piknik aja, tapi tidak boleh menjadi bahwa itu menjadi sesuatu yang bisa diganti kalau tidak berangkat dengan bikin karya tulis dengan bahasa dulu mah bahasa Inggrisnya paper ya. Nah, ini kan menjadi aneh. Jadi ya bagi saya setelah saya dilantik akan saya tetapkan menjadi keputusan gubernur. Ya. Dan bagi yang piknik sajalah. Nggak usah pakai kalimat studi tour dan tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Itu hak setiap orang secara personal. Itu saja ya, saya ingin tidak boleh ada satu lembaga memiliki kebahagiaan dari hasil pendapatannya, tetapi orang lain mengalami penderitaan, pinjam sana, pinjam sini, ngutang sana, ngutang sini, demi piknik anak-anaknya yang tuliskan studi tour. Oke. Kita sudah nonton tadi tanggapannya, ada di notis juga PHRI ini gitu ya. Ada notis PHRI ya tadi itu. Ada yang kedua. Jadi PHRI itu kenapa sih? Terus tadi juga jangan sampai ada lembaga yang menikmati kebahagiaan dengan apa tadi penghasilan dari orang tua yang minjem sana minjem sini gitu. Gimana Kang tanggapannya ini? Sepertinya Om udah tarik nafas dalam ya. Saya juga sih soalnya ngedelek ke saya Om. Gimana Om tanggapannya tentang video dari Kang Dedi tadi? Saya pikir ya Pak Dedi ini mungkin Pak Dedi dulu ya masih SMP gitu, SMA merasakan nggak kira-kiranya dia tuh, ya kan? Jadi kalau menurut saya nih Pak Dedi ini terus terang ya, saya bilang ya, saya Ketua PHRI Garut bilang Pak Dedi ini overconfident kalau menurut saya, ya kan? Kenapa bisa disebut overconfident gitu kan? Coba bayangkan sekarang, kalau studi ya, kalau mau piknik ya piknik saja gitulah gitu. Yeah. Sekarang begini, dampak dari gitu kan yang dilarang ini untuk masa asosiasi travel saja gitu kan, kita ini sudah jelas diboikot loh sama travel-travelnya di luar Jawa Barat. Jangan ada apa namanya itu untuk ke Jawa Barat gitu kan. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi, itu pemboikotan itu gitu, apa yang akan bisa kita rasakan dengan pemboikotan itu gitu. Udah jelas satu, jasa perhotelan, ya kan? Kedua, restoran, rumah makan, kafe segala macam, ya kan? Kalau dihitung diakumulasikan hotel sekarang dengan diskon yang untuk sekolah gitu kan, itu salah loh kalau dibilang dengan mahal. Diskon untuk anak-anak sekolah itu bisa sampai 40% loh dari rate yang ada gitu.
Kalau anggaplah sekarang gini, contoh Ranca Bango, kita pasang rate di 700 gitu kan. Kita bisa sampai dipotong sampai 30% sampai 40% untuk yang grup-grup kayak begitu. Untuk memberikan sebuah kebahagiaan buat anak gitu kan, yang mereka yang datang. Jadi mereka itu sekian jam, sekian hari, sekian bulan harus bergelut dengan sebuah pelajaran gitu kan. Terus mereka sekarang untuk healing sendiri atau sebuah sekedar rekreasi, oke lah, betul lah, kan nggak mungkin dong namanya masa piknik bukan main ke Garut atau apa. Kita kemasannya studi tour itu memang salah satunya itu, tapi kan dalam studi tour itu mereka kan menjadikan sebuah tadabur kan dalam sebuah perjalanan, manfaatnya kan. Nah jadi tolonglah jangan sinis begitu kalau menurut saya begitu kan, ya. Jadi nggak boleh dong langsung katakanlah ini adalah ya mau untung gitu kan, kalau mau untung untung lah. Betul, ini memang ada koordinator ya mungkin dari pengelola sekolah seperti itu. Tapi kan juga nggak, kalau seandainya mereka sendiri juga kan mungkin juga ya katakan namanya juga dong tour kan, lebih apa namanya itu lebih ramai ya, lebih seru lah gitu kan begitu. Ini saya harap nanti jangan ada loh pesantren yang sekarang bukan studi lagi, sekarang ibadah seperti kemarin Darul Arkom ya kan, dia memberangkatkan sampai sekian ratus mereka ke tanah suci untuk melakukan umroh. Apa itu nanti akan dilarang seperti itu, gitu kan? Nah ini kan ada diskriminasi atau disparitas kalau menurut saya begitu. Ini kurang elok lah kalau menurut saya. Ini sebetulnya Pak Deddy nggak apa namanya, jangan sampai sejauh itulah ya. Kalau masalah efisiensi, kalau menurut saya oke. Tapi lebih kepada efisiensi perampingan, jadi lebih kepada ramping struktur kayak fungsi begitu. Ramping struktur kayak fungsi ya. Iya, ngapain juga sekarang negara kayak menteri, wakil menteri, ada staf khusus segala macam lagi kan. Jadi itu kan menjadi sebuah pemborosan kan. Jadi bukan sekarang berdampak kepada kita pelaku yang langsung di tingkat akar rumput. Nah, ya kalau menurut saya sebetulnya begitu. Jadi kalau hitung-hitungannya ini, kalau seandainya 30% efisiensi, ya kami pun juga 30% ada akan hilang gitu. Nah seperti itulah. Nah sekarang apakah nanti kalau dengan hilangnya 30%, nanti pada saat seperti jalan bolong-bolong, seperti jembatan runtuh begitu, apakah itu akan bisa tetap dibiayai oleh pemerintah? Kan itu kan pemerintah kan dananya kan sekarang terbatas, ya kan? Nah seperti itu, apalagi dengan ada efisiensi itu yang harus dipikirkan begitu. Jadi jangan asal membuat sebuah kebijakan yang akhirnya berdampak terhadap multiplier effect terhadap pelaku-pelaku usaha yang jelas-jelas di sini instan loh Mbak. Kita sekarang masuk orang hotel 10% itu instan kok, langsung dipotong, langsung disetor kan? Iya kan? Betul. Nah itu berarti sudah terasa lagi nggak? Udah bukan lagi katakanlah apa namanya tuh ya sekedar cuman wacana gitu. Jadi kira pelaku jasa dari pelaku wisata di sini, industri pariwisata ini itu jelas memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, jadi seperti itulah kira-kira ada yang bertambahkan Kang? Ya mungkin tadi kalau saya petik dari pernyataan Kang Deddy itu, yang pertama dia juga salah ya. Bukan persatuan ya, perhimpunan hotel restoran itu juga salah. Dan namanya salah penyebutannya. Yang kedua dia bicara bahwa kenapa orang PHR ini jadi ribut gara-gara studi itu dilarang. Dia nggak paham. Nggak paham ya, secara esensi itu pariwisata itu apa sih? Study tour itu adalah bagian dari kegiatan pariwisata. Nah, PHR itu punya peran di situ, bagian dari industri pariwisata. Di mana yang saya bilang dari awal tadi bahwa konsep pariwisata itu kan ada aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Nah, itu sudah masuk di dalamnya. Nah, orang-orang hotel ini di mana akomodasi dan kuliner di dalam hal ini restoran di dalamnya jelas punya peran yang signifikan. Kalau itu dilarang juga punya multiplier efek domino yang luar biasa. Di sisi lain pendapatan akan di stop dari itu, sisi lain beban operasional terus harus dikeluarkan. Akibatnya jelas pasti akan timbul PHK dan sebagainya. Nah ini ketika PHK ini kan kontradiktif dengan
yang namanya program pemerintah yang akan katanya menghasilkan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, sementara lapangan pekerjaan yang ada aja di stop. Iya, Nah, iya, ini iya. kan lucu, Betul. ironis, paradoks gitu. Betul, Nah, ini yang harus betul. dipahami juga Kang Deddy dalam hal ini. Iya, Jadi iya. jangan salah, apa hubungannya PHRI dengan study tour? Ini yang salah pernyataan ini. Yang jelas punya kepentingan lah. Karena Ada keterkaitan lah. iya, dia harus paham gitu apa arti study tour. Kalau bicara tadi jadi piknik lah, itulah mungkin dari hanya lip service atau gimana gitu kan, Iya, iya. hanya pembenaran. Tapi artinya itu jelas punya peran. Kenapa PHRI kemarin koar-koar? Ya jelas karena punya kepentingan di situ, bagian dari industri itu, Oke. gitu aja sih. Oke, sampai keluar statement kenapa sih PHRI kok ikut koar-koar, kan padahal study tour yang Iya, dilarang ya. dia yang nggak Terus paham, gitu. kedua, tadi ada juga statement tentang jangan sampai ada lembaga yang menikmati kebahagiaan sedangkan kebahagiaan tersebut diraih dari orang tua yang susah cari uang segala macam, punya uang sana sini dan Jadi lain-lain. lembaga itu lembaga siapa ya? Oke, ada statement itu berarti kalau disimpulkan ini bagaimana ketidakpahaman atau mungkin kurangnya kolaborasi yang tadi mungkin sempat dijadikan apa ya, tantangan juga ya Om ya. Bagaimana kurangnya ngobrol lah, muhasabah mungkin antara muhasabah, tabayun, kurang tabayun. Tabayun. Kurang ngobrol itu ya mungkin salah satunya juga ya Om. Ini sepertinya Om udah mulai langsung bete. Ketika nanti nonton TikToknya langsung udah jangan ke saya juga ngedelek ini Om jadi. Jangan sampai taringnya keluar. Jangan sampai, aduh. Jangan sampai. Jangan saya tuh jadi ya tuh bodok di ranca banget tadi ketingnya Ya, memang sebetulnya memang Pak Deddy ilfil ya. Jadi kelihatannya kalau menurut saya tergesa-gesa ya. Dia terpesusul Rusuh lah gitu ya. Rusuh gitu ya. Biasalah ya. Kalau menurut saya sih kalau mau cari panggung ya monggo silakan ya kan, cari panggung lah gitu ya gitu. Tapi jangan berbicara, jangan mempunyai dampak gitu kan. Ini kaitannya seperti tadi gitu. Kalau seandainya ya, sekarang beginilah ya. Orde lama, sekarang ini sudah orde baru, udah sekarang orde digital. Digital, betul. Ya kan? Contoh sekarang gini Mbak lah. Saya punya anak, zaman saya sekolah dulu, ya kan. Ngekos aja gitu kan, itu sampai berempat. Iya. Betul kan? Kamar mandinya itu 50 meter. Betul. Hampir 100 meter gitu kan. Itu zaman saya dulu ya gitu. Nah, maju ke sini sekarang udah oke lah. Tadinya orang kosan itu boleh saya minta, tapi minta kamar mandi di dalam kan begitu ya. Iya. Dan tidak mau ada sampai 4 orang, sampai 2 orang. Udah orang cukup ya. Udah cukup ya kan. Terus sekarang lagi kan, udah begitu, oke saya kuliah gitu kan, sekolah gitu kan kosnya. Minta ada TV, semua sarana dari AC mulai ya. AC segala macam. Terus udah mulai furniture semua lengkap itu. Itu tuntutan kan? Iya. Orang tua itu semua tidak ada yang mengeluh tuh. Ya kan? Tidak ada yang mengeluh. Berarti di sini apa? Bahwa pendapatan mereka katakanlah rumah tangga di sini itu udah meningkat cukup signifikan begitu Oke. loh, ya kan? Dari pendapatan Iya. katakanlah sekarang upah minimum saja Upah lah minimum, gitu. iya. Itu kan sudah sejarukannya sudah 2 juta kan, seperti itu begitu kan. Nah, kalau seandainya ada si anak untuk melakukan sebuah tour gitu, katakan seperti itulah, oke lah piknik itu ya. Oke. Tadi kan saya tidak mengemas dalam konteks studinya begitu ya, Oke. begitu. Kan direncanakan itu kan dalam waktu yang tidak sesingkat itu kan. Iya. Dia direncanakan 5-6 bulan ke belakang. Ya kan? Iya. Ada ancang-ancang untuk prepare lah mungkin ya kalau secara ini. Betul gitu kan. Jadi jangan harus merandom cuma satu orang akhirnya memanfaatkan dengan sekian banyak orang. Jangan menyepelekan loh sekarang orang-orang di siswa di Indonesia, khususnya untuk di Garut aja lah gitu ya. Ini sudah cukup mampu. Kalau cuma sekedar untuk healing ke Jogja saja gitu kan, dengan membiayai sekarang cuma 1 juta atau 1,5 juta gitu, dia cukup menyicil dengan 6 bulan dengan memberi sebatang rokok saja gitu. Dia orang tuanya menyicilkan 1 batang rokok dengan harga rokok berapa? Belum saya nggak merokok itu. 1 bungkus itu berapa sih rokok tuh? Beda-beda. Iya, beda-beda, ada yang sampai 50.000 ada sekarang. 50.000 lah begitu kan. Aina. Dia menyisihkan untuk tidak merokok saja gitu demi anaknya gitu kan. Saya rasa itu janganlah merandom orang ya cuman satu hal kayak begitu akhirnya kita kena getahnya. Iya. Ya oke, it's okay. Kalau seandainya memang Pak Deddy mau melakukan seperti begitu, siap ya dengan 30% PAD akan macet sebelah. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang 34 berapa? Sekarang Garut nih 34 miliar ya. Ya, 34. 40 yang 2002 241 tat. 41. Target. 41 berarti Targetnya. kehilangan 12 miliar tuh. Wah.
12 Yang harus protes siapa? Yang harus proses tuh yang membangun rumah sakit tuh, yang membangun sekolah tuh, ya kan, yang membuat jalan-jalan berlobang tuh, sok protes seperti itu. Betul. Itu jadi untuk anggaran APBD, APBN kaitannya dengan dunia konstruksi. Saya ini mantan ketua asosiasi konstruksi ya, saya ini mantan ketua Gapensi, saya ini mantan ketua Gapeksindo gitu kan. Saya tahu persis mengenai masa kebutuhan pembangunan anggaran itu tidak sedikit gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya dengan banyaknya saja jalan Karanca Bangoge temurus kabeh. Iya, masih aya kene ya gegejlegan, apalagi motor-motor juga saya yang udah jelek bawah. Seperti itu. Nah, apalagi dengan sekarang seperti begini pada saat sekarang dari APBD ya, dari anggaran provinsi sekarang berkurang gitu kan. Iya. Apalagi sekarang APBD dikurangi saya ya. sudah berteriak-teriak loh sekarang masyarakat di Garut ini. Nah, ini tolonglah dipikirkan multiplier effect dari sebuah katakanlah kebijakan ini jangan sampai justru akan menjadikan hal yang sangat ya jadi timbul sebuah krisis sosial. Ini yang dikhawatirkan. Nah, termasuk seperti tadi kata Kang Ivi, ancaman PHK untuk pelaku-pelaku dunia perhotelan dan jasa restoran ini akan terjadi. Akan terjadi ya yang tadi. Salah satu dampaknya itu ya mungkin. Betul. Tapi yang perlu yang perlu dipertanyakan itu Om, apakah ini tuh benar yang tadi kata Om cari panggung dan lain-lain, sedangkan beberapa provinsi aja kalau menurut berita-berita yang udah beredar tuh mau mengikuti statement Kang Dedi ini nih Kang. Nah, kalau ngobrolin dampaknya yang tadi salah satunya PHK, apa dampak lain Om yang tadi Om akan ceritakan bahwa dampaknya itu panjang sekali dan sangat besar gitu ya, tidak hanya untuk beberapa elemen aja tapi banyak elemen yang akan terdampak dengan kebijakan ini gitu. Ya, saya katakan kenapa mungkin sedikitnya pada dicari panggung gitu kan. Ya ini kan Prabowo ini kan udah ingin kadernya itu kan betul-betul dia bekerja begitu kan, seperti itu kan. Nah, kelihatan nih, wah bener nih kader saya di Jawa Barat ini sebagai Gerindra ini bener-bener sangat kerja begitu seperti begitu kan. Kalau Jokowi kemarin kerjanya 3 kali kerja, kalau Kak Prabowo kayaknya 10 ya kerja banyak banget kayaknya Om. Ya, seperti itu lagi. Banyak banget. Jadi supaya kelihatan gitu nih di Jawa Barat kelihatan. Iya, jadi supaya kelihatan bahwa Pak Dede ini dia bekerja. Jangan omon-omon. Tidak cuma sekedar omon-omon gitu. Okay. Ya, ini kan proses ya, ini kan live ya nanti. Mudah-mudahan didengar nih sama beliau di sini ya. Mudah-mudahan sampai ya. Sampai lah. Ini saya berhadap. Biar langsung Om ke sana ya gitu. Iya. Ini kan tadi kita lihat sebentar sekilas tadi masalah apa. Saya bukan mengancam ya. Kalau ini terjadi di Indonesia itu dengan kejadian lagi mengibarkan bendera putih gitu kan, kaitannya dengan matinya pariwisata. Apa coba yang bisa sekarang sama pemerintahan kita sekarang ini? Luar biasa. Tolong pertimbangkan Pak Dedi ini. Mudah-mudahan Pak Dedi mendengar nih di acara. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah efisiensi, jelas kami setuju. Tapi tolong dong, ya kan, rampingkan struktur, kayakan fungsinya. Jangan gendutkan struktur, tapi miskin fungsinya. Bisa seperti itulah. Gitu. Kalau Kang gimana Kang? Dampak lain ini Kang? Ya, dampak lain mungkin jelas ke PAD Jawa Barat sendiri. Contohnya gini, statement Kang Dedi soal studi tour misalnya tadi ya di Jawa Barat aja. Mungkin dari sisi untuk memberdayakan wisata di daerah betul gitu kan, betul. Tapi dia juga harus paham bahwa konteks wisata itu komprehensif. Artinya kalau anak-anak di Jawa Barat misalnya pengen tahu Candi Borobudur misalnya, mau kemana? Kalau halnya di Jawa Barat, harus logika itu harus jalan. Tinggal cenaneng nge-google sih kalau gitu ya. Kan ujung-ujungnya sekarang kan kita diboikot sama beberapa asosiasi dari daerah luar Jawa. Di luar Jabar ya. Boleh ke Jawa Barat. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? PAD mana yang rugi, yang hilang? Ya PAD Jawa Barat. Di sisi lain kan mau pengen membangun, meningkatkan PAD Jabar. Sisi lain sumbernya dihilangkan. Nah ini kan sangat paradoks gitu. Nah ini harus dipahami juga gitu. Jangan mungkin statement karena euforia mungkin bisa ya, karena merasa semangat atau gimana lah tadi. Lagi ambisinya lagi tinggi gitu ya. Panggungnya lagi ini. Nah, tapi harus pahami juga akar rumputnya bagaimana, efek dominonya bagaimana. Nah ini jangan sampai ketika bicara terlalu ini hanya lupa. Ya itu contoh seperti tadi ya kayaknya Vi ya. Saya katakan itu prihatin nih. Saya dengar itu kan di medsos jelas ya bahwa kepala sekolah di Depok itu sampai diberhentikan gitu kan karena bukan melanggar. Ya sebetulnya kan di sini kan dia kan
apa namanya itu kontradiksi ya, Iya. dengan batinnya gitu Betul. kan. Bagaimana mungkin dia harus menyusun dengan perjalanan yang sudah sekian lama Betul, gitu, disusun. seperti itu gitu. Nah itu juga kan tidak manusiawi kalau menurut saya begitu kan begitu. Jadi tolong dong harus artinya lebih proporsional lah dalam mensikapi atau lebih proporsional dalam membuat sebuah kebijakan sebetulnya harus begitu kira-kira. Iya, betul. Lebih dipertimbangkan kembali mungkin Iya. lah ya. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Om dan juga Kang Ivi terdengar oleh gubernur kita yang ada di sana ya gitu. Mudah-mudahan dan cepat ditemukanlah solusinya ya. Kalau ngobrolin solusi Om Baik. dari PHRI sendiri gitu, solusinya untuk dengan adanya kebijakan ini dan ya mungkin hambatan-hambatan lain dari PHRI sendiri untuk Kabupaten Garut seperti apa? Ya, jadi begini Mbak ya, saya ini sangat respect ya, luar biasa apresiasi ini kepada dari Suara Garut ini bahwa solusi yang kita hadapi sekarang ini salah satunya untuk untuk mengantisipasi gitu ya dengan Impres nomor 1 ya, itu sudah membahas efisiensi. Okay. Nah kita coba sekarang ini kita mencoba untuk mandiri. Oke. Garut ya, terutama Independen. independen ya. Coba kita dengan mengedepankan salah satu gagasan untuk sport tourism. Sport tourism. Nah, ya Garut di mana sport tourism ini sangat relevan sekali ya, di mana Garut ini sudah lengkap ya kan dengan segala yang ada dengan kondisi dari lembah, anai, sungai gitu kan, laut semua ada kan di Ada sini semua. seperti itu. Nah, kita coba untuk memanfaatkan itu ya, kita jadi sebuah kemasan ya kan menjadikan sebuah industri pariwisata, konteksnya adalah sport. Nah, itu ya mungkin yang kita kedepankan sekarang ini gitu. Ada tambahan dari Kang boleh? Ya, betul. Kalau tadi mungkin selama ini kita mengandalkan dari MICE ya, Industri Meeting Incentive Convention Exhibition, di mana memang banyak supply dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Sementara kan efisiensi ya. Berarti tadi betul kata Pak Jiden, Om Jiden, bahwa memang harus kita DPRI Garut itu coba untuk memulai kegiatan-kegiatan di luar yang mainstream tadi ya. Salah satu tadi sport tourism dan sebagainya ya. Mungkin destinasi-destinasi lain yang memberdayakan destinasi yang ada lah. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau menurut Akang dan juga Om, antisipasi agar sektor pariwisata ini tetap berlangsung gitu dengan adanya Impres nomor 1 dan kebijakan-kebijakan lain seperti apa, Om? Ya itu salah satunya itu. Jadi supportnya salah satunya mungkin kita harus bermitra dengan pemerintah, ya kan? Ya kita kemarin yang sudah ya. Pada saat kemarin kita ada Rans ya kan, lari waktu di PHRI dengan kita. Iya, tahu. Itu pesertanya itu bukan ratusan, itu ribuan. Ribuan ya. Ribuan di situ. Nah, mereka di situ kan tidak mungkin menginap di masjid, ya kan? Iya, benar. Nggak mungkin dia makan, mendirikan tenda di tengah jalan gitu kan, atau makan mincuk atau gitu. Tidak kan, mereka makan kan di restoran, tidur di hotel. Nah itu sudah berdampak kan. Nah akhirnya di sini ada simbol mutualis kan, bahwa antara pelaku usaha gitu kan dan bisnis dengan pemerintah, ini jelas mereka mengeluarkan uang ya kan. Ada yang sampai dari Extopia kan. Juaranya itu kan orang Extopia. Iya. Juara satunya itu kan. Nah, bayangkan saja dari Extopia dari Afrika, benua Afrika ke Indonesia dengan pesawat berapa tiketnya, dari sana langsung sampai ke Garut berapa tiketnya, dan mereka makan di Garut, tidur di Garut, berapa yang dikeluarkannya. Iya betul. Iya kan? Seperti itu. Nah, kalau sering kita melakukan event-event seperti begitu gitu, dan ini akan memberikan sebuah kesejahteraan kepada UMKM, membuat sebuah kearifan lokal yang ada, kuliner gitu kan, dari souvenir segala macam. Coba bayangkan, ini akan sangat berdampak. Nah, makanya dibutuhkan sinergi dengan pemerintah supaya pemerintah di sini sadar terhadap pariwisata, gitu kan. Jadi jangan masyarakat saja yang harus sadar, tolong dong pemerintah juga harus paham, harus saling lah ya, harus saling gitu. Adakanlah minimal kita di teman-teman PHRI siap kok, ada pemerintah ada open house lah umpamanya di Pondopo lah gitu kan, apa 3 bulan sekali ada kan. Kita membahas topik-topik bagaimana untuk pengembangan industri pariwisata ke depan. Karena untuk Garut sendiri juga kan itu balik lagi ya Om, bukan untuk kepentingan sendiri. Betul. Jadi solusinya bukalah open house di sana ya, di pemerintah, di pemerintah kabupaten gitu. Lakukanlah program-program dan kita evaluasi gitu kan, sampai kita dibuatkan semacam
networknya gitu kan, gimana sih networknya untuk pengembangan pariwisata, dilihat dari bisnis plannya kemana sih arahnya, kan seperti begitu Mbak ya. Nah seperti itu. Nah kalau itu semua sudah berjalan, insya Allah kita tidak susah lah Mbak. Kita dengan kekuatan sekian pengusaha yang tergabung di PHRI ini siap untuk mengembangkan Garut juga ya. Mengembangkan Garut ke depan, dan ini juga akan terdampak juga kepada masyarakat Garut. Masyarakat Garut ya juga. Iya, kembali lagi ke kita ya. Kalau Akang gimana Kang? Ya betul. Jadi gini, peran pemerintah dalam stakeholder yang berhubungan dengan pariwisata, apa itu di dinas dan sebagainya, juga harus mulai memberi punya posisi yang penting ya. Artinya misalnya kalau wisatawan ke Garut itu mau tingkat kunjungan lebih bagus ya, minimal harus tentang pemberdayaan masyarakat serta destinasinya itu yang penting ya. Karena gini ya, banyak sekali isu-isu yang berkembang tentang itu yang tadi. Ya kalau misalnya datang ke Garut aja menjadi bosen ya gara-gara ya, hal yang tadi, pelayanan yang kurang ya. Mereka mau datang ke Garut lagi ya sudah tidak ini ya. Artinya memang tolong pemerintah juga perannya ya, minimal ada kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat destinasi tentang fungsi wisata. Tadi dengan Pokdarwis dan sebagainya. Ya alokasikanlah anggaran-anggaran itu nanti ke depannya untuk itu ya, yang sifatnya langsung ke sektorial ya, ke masyarakat, agar mereka paham itu wisatawan apa. Karena memang kalau memang Garut ini mau jadi leading sektornya di wisata, ya itu jelas ya. Apakah mau di pertanian, di pariwisata, ya mungkin nanti pemerintah tahu. Tapi kalau minimal ini pariwisata menjadi leading sektor kedua setelah pertanian, ini jelas dia punya peranan yang penting, harus difungsikan ya, harus difungsionalkan sebaik mungkin supaya terciptanya repeat order. Betul, orang-orang itu aja repeat order ya, kata kuncinya repeat order. Jangan sampai ke Garut cuma satu kali ya. Tapi pengen balik lagi. Itu yang kita harapkan ya. Oke, harapannya. Wah, terakhir nih dari Om Zidan dan juga Kang Ivi, apa yang mau disampaikan, closing statement boleh deh buat warginet atau mungkin pemangku pemerintahan di luar sana, boleh, mangga. Untuk warginet sendiri ya. Saya pertama minta supportnya, ya kan, dukungannya, bagaimana Garut ini menjadikan sebuah destinasi unggulan, ya kan, bahwa jangan sampai karena Chaplin saja kan datang ke Garut kan pada saat itu kan. Nah kita ini kan pernah berjaya gitu kan dengan Garut Paris Java gitu kan. Jadi minta supportnya sajalah, mudah-mudahan bahwa Garut ini menjadikan sebuah kebanggaan untuk Jawa Barat, khususnya untuk Indonesia, untuk datang ke Garut. Yuk orang piknik ke Garut. Yuk orang piknik ke Garut. Kalau Kang Ivi boleh memberikan ya untuk warginet mungkin sampai sama. Intinya ayo kita jaga keramah tamahan ya terhadap wisatawan yang berkunjung ke Garut ya, menjaga sabta pesona ya, kebersihan, kenyamanan, keamanan, kebersihan, keceriaan dan sebagainya ya, agar nanti wisatawan yang datang ke Garut itu akan terus ya repeat order ya, akan terus berkunjung, akhirnya sono ke Garut. Sono ke Garut. Ya. Kalau dari Om Zidan tadi yuk piknik ke Garut, ya. Kalau dari Kang Ivi sendiri sono ke Garut. Iya. Wah, udah tepuk tangan dong. Keren banget ya. Dari awal kita santai-santai nih, saya dikasih tiket voucher menginap 3 bulan di Ranca Bangkok. Sampai tadi membahas begitu topik yang sedang ramai dibahas juga, dan mudah-mudahan ya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh PR sendiri diberikan kelancaran sampai akhir ya Om. Akang juga sehat selalu, itu yang paling penting, sehat ya Om. Amin. Dan mungkin harapan-harapan juga semoga kedepannya bisa kita bekerja sama nih lebih lanjut dengan PHRI sendiri. Siap. Pun harapan yang Om sampaikan, oleh Akang sampaikan, suara-suara yang disampaikan juga mudah-mudahan terdengar oleh pihak-pihak yang berkaitan atau yang bersangkutan ya Om ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Zidan dan juga Kang Ivi yang sudah berbagi cerita ya di sini bersama saya dan memberikan voucher gratis menginap 3 bulan di Ranca Bangkok. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahannya Om ya. Semoga kita bisa bekerja sama lebih lanjut lagi. Oh, kalau untuk Instagram PHRI Om, ada Instagramnya untuk PHRI Garut? Ada. PHRI Garut, boleh langsung di follow ya untuk teman-teman yang penasaran dengan sekitar dan seputar Garut.
Garut dan di hotel dan juga restorannya tentang PHRI dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih banyak Om dan Akang ya. Terima kasih dan juga terima kasih untuk teman-teman warginet yang senantiasa setia menonton podcast kami, dan untuk teman-teman di luar sana yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik yang mau kami beritakan, boleh langsung menghubungi 0811-220335. Jangan lupa juga untuk di-follow tadi Instagramnya @phri, jangan lupa Instagramnya @suaragarut.id juga. TikToknya juga jangan lupa di-follow di @suaragarut.id. Ya, semoga apa yang kita obrolkan hari ini memberikan dampak yang baik juga untuk semuanya, dan aku juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman, semoga puasanya diberikan kelancaran. Kalau gitu, aku selalu Apriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.